daripada negara tujuan tentang bahan-bahan ataupun barang-barang yang digunakan sebagai alat kemasannya atau pembungkusnya itu juga harus diupdate, karena setiap tahun selalu saja ada perubahan-perubahan. Misalnya kayak di negara-negara Eropa yang tidak menerima misalnya kayu log, misalnya dari kemasan kayu yang harus heat treatment ataupun ISPM 15 istilahnya, harus di kayu olahan atau kayu kemasan yang sudah dipanaskan, itu yang bisa masuk ke Eropa misalnya. Seperti itu juga harus terupdate ya. Jadi komunikasi ataupun instruksi dari negara-negara tujuan nanti juga akan dibahas di sini, itu sebagai salah satu guideline, sebagai salah satu untuk pemilihan alat kemasan. Ya. Kemudian kita masuk ke section 1.1, packaging, marking, dan special cargoes. Ini pengertian packaging aja. Packaging guarantees the protection of the goods in transit, good and adequate. Packaging is therefore essential, otherwise reservation is set in document by carriers and insurer. Pengertian packaging dari secara umum. Kemudian fungsi utama dari kemasan atau pengepakan ya. Dia ada 3 fungsi utamanya, yaitu basic function, ada protection, preservation, sama presentation. Jadi ada perlindungan, ada pencegahan, dan juga penampilan. Kenapa penampilan penting, kenapa preservation itu penting, kenapa protection itu penting, dan menjadi fungsi utama dari packaging. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah protection. Protection, perlindungan is required against loss, damage, and pilferage. Jelas sekali ya bahwa perlindungan itu menjadi fungsi utama dari kemasan. Itu required against loss, perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, ataupun pencurian. Ya, preservation untuk pencegahan, against moisture entering or leaving the package, high or low temperature, light, gas, infection, insect, contamination, and other natural hazards. Ini preservation ya, perlindungan ya. Jadi perlindungan tidak hanya terhadap hilang, rusak, atau pencurian, tapi juga tergantung dari sifat lainnya, juga terhadap pengembunan, suhu yang rendah atau tinggi, cahaya, gas, hama, pembusukan, dan kerusakan alam lainnya. Ini fungsi dari preservation atau perlindungan kemasan tadi. Kemudian yang terakhir, fungsi yang ketiga adalah presentation ataupun penampilan ya. Presentation of the contents of the package depend essentially of the design of the package, which involve factors such as design of the package, factors such as size, shape, and color. Shape, color, embellishment, brand name, etc. Ya. Jadi penampilan kemasan itu tergantung dari desainnya, bagaimana faktor-faktor ukuran, bentuk, warna, hiasan, cap dagang, dan sebagainya. Karena kemasan juga harus sesuai dan mengikuti standar dari peraturan internasional ya, negara yang bersangkutan. Nanti kita akan ketahui apa saja ataupun bagaimana peraturan dari suatu negara itu bisa menentukan ataupun mempresentasikan kemasan-kemasan tertentu. Ya, jadi itu tadi tiga fungsi utama dari pengepakan. Mungkin masih ada fungsi-fungsi lainnya, tapi yang kita pelajari di sini 3 fungsi utamanya, yaitu
protection, preservation, dan preservation. Jadi perlindungan, ya, perlindungan dari segala kehilangan, kerusakan, dan juga pencurian. Preservation dari pencegahan dari kerusakan di dalamnya karena high or low temperature, karena cahaya, karena gas, infection by insect, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah presentation, ya. Presentation penampilan dari kemasan itu sendiri, ya, karena ini juga menentukan sukses atau tidaknya sebuah kemasan itu terdeliver ataupun terjual nantinya. Ya, itu tadi 3 fungsi untuk packaging. Next-nya ini yang perlu di-highlight, ya, yang di garis bawahi, yaitu tanggung jawab kita itu sampai di mana dalam packaging dan marking, ya. Freight forwarders themselves may not directly responsible for packaging or for marking. Forwarders should have good knowledge about kind of packaging in terms of provide any recommends to exporter for their efficiency and reliability. An advice and guidance of freight forwarder can be extremely useful for to exporter, ya. Seperti disinggung tadi bahwa packaging ataupun marking itu adalah domain daripada shipper atau pengirim. Ya, that's why kita sebagai freight forwarders ataupun sebagai logistik company tidak bertanggung jawab langsung sebenarnya untuk packaging atau markingnya. However, kita sebagai logistik company yang nanti berpindah sebagai prinsipal untuk mentransfer ataupun mengirimkan barang tersebut, tentu saja harus mempunyai pengetahuan tentang packaging tadi in terms of provide any recommend to exporter for their efficiency and reliability. Jadi paling tidak kita juga harus bisa merekomendasikan kepada pihak shipper, diminta ataupun tidak, untuk memilih kemasan-kemasan atau packaging yang sesuai dengan kargonya, sehingga kargo tersebut menjadi efisien dan juga kuat. Ya. Kemudian kita juga an advice and guidance for freight forwarders can be extremely useful to exporter. Itu jelas sekali. Jadi ya in term of bisnis misalnya, in term of bisnis kita bisa saja dibebaskan dari tanggung jawab jikalau ada masalah dalam kemasan tersebut. Toh itu menjadi responsibility dari pengirim ataupun pembeli misalnya yang memberikan instruksi kemasan. Akan tetapi kita sebagai freight forwarding tentu saja pasti akan dilibatkan, karena mau tidak mau mereka akan menggunakan jasa kita dalam mentransport dari kargo tersebut. Jadi misalnya ada rusak atau apa, kita pun juga nanti menjadi pihak yang terinvestigasi oleh pihak shipper ataupun pihak asuransinya misalnya. Ya, itu tadi freight forwarder responsibility for packing and marking. Oke, sebelum kita ke pedoman dari ataupun pilihan packaging dari 2 subchapter tadi, apakah ada atau saya mungkin terlalu cepat, mungkin tolong diingatkan, ya, karena kita biasanya juga melakukan kursus ataupun pelatihan dengan user istilahnya, atau logistik company ataupun profesional, mungkin sedikit banyak sudah menjadi pekerjaan sehari-hari tentang packaging ini, jadi mungkin akan lebih familiar mungkin. Tapi
untuk freshman ataupun untuk adik-adik mahasiswa mungkin belum dealing atau praktek sehari-hari, jadi mungkin kurang familiar. Tolong kalau terlalu cepat kami diingatkan ya. Jadi dari subbahasan tadi, fungsi pokok packaging sama tanggung jawab freight forwarding, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum Pak, masih cukup. Izin bertanya Pak. Silakan. Siapa? Saya Seli Ardita Pak. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera Pak karena kendala jaringan. Ya. Jadi begini Pak, kan seperti yang disebutkan kalau urusan kalau untuk packaging itu menjadi tanggung jawab dari shipper. Nah, apabila misalnya packaging yang diberikan oleh si pengirim itu tidak baik, terus saat diterima oleh konsaini barangnya dalam keadaan yang buruk gitu Pak, ada barang yang cacat gitu. Nah, tetapi kalau yang orang awam kan biasanya menyalahkan dari pihak pengangkut tuh Pak. Nah, kalau begitu bagaimana Pak? Oke, very good question ya. Seperti tadi bilang, dari dua subbahasan tadi kita sudah pelajari bahwa fungsi pokok kemasan itu ada 3 dan tanggung jawab freight forwarding itu sebagai tidak langsung kan gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ada kemasan yang rusak atau barang yang rusak, itu bukan menjadi domain dari pengangkut. Tetapi seperti kita tadi bicarakan, alangkah kurang bertanggung jawabnya ataupun kurang sesuai standar SOP-nya bila mana kita sebagai pengangkut ya, on behalf pengangkut ya, entah itu angkutan laut, udara ataupun darat, tidak due diligence terhadap kemasan tersebut. Misalnya kita sebagai pengangkut kita tahu bahwa misalnya nih barang yang kita terima itu sudah kemasannya tidak standar, misalnya tidak standar ekspor misalnya ya, menggunakan, nanti akan kita bahas di chapter berikutnya, menggunakan karton bekas misalnya ataupun karton rokok misalnya yang sangat tidak boleh masuk ke negara-negara Eropa, misalnya karton bekas ataupun ini. Kan kita sebagai agen ataupun sebagai penerima barang pertama kali pasti melakukan due diligence. Pasti kita harus mengadvise, that's why inilah responsibility kita untuk melakukan advice ataupun memberikan informasi-informasi kepada shipper bahwa hal-hal tersebut tidak sesuai dengan standar kemasan. Makanya sebelum kontrak transport tersebut dilakukan, ada baiknya kita sebagai agen ataupun pengangkut bisa memberikan advice yang baik bahwa kemasan tersebut tidak sesuai dengan standar. Sangat banyak terjadi di tahun-tahun terakhir dengan maraknya online shop ataupun e-commerce ya, yang misalnya penyedia barangnya itu perorangan misalnya, bukan pabrikan yang sudah mempunyai standar packaging yang bagus ya. Kalau perorangan kan mungkin kurang standar, that's why itu mungkin menjadi celah untuk kita kalau untuk bisa melakukan istilahnya kayak value added service lah, yang misalnya pengangkut ataupun yang punya barang itu tidak bisa mempacking dengan proper sesuai standar, kita bisa bantu. Tentu saja ada biaya ataupun income tambahan untuk pengangkut tersebut kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai kita tidak tahu fungsi ataupun tugas kita pengangkut untuk masalah kemasan tadi, itu pasti akan
meninggalkan ataupun memunculkan klaim di kemudian hari, di mana seharusnya hal tersebut bisa dihindari. Begitu ya kira-kira. Mbak siapa tadi, maaf? Sally, Pak. Mbak Sili ya. Ya, baik Jadi Pak. nanti akan kita bahas untuk guidelines data seperti apa. Yang jelas dari dua subbahasan tadi itu fungsi pokok kemasan dan tanggung jawab kita sebagai pengangkut baru diberikan itu aja nanti untuk guidelines-nya kita akan pelajari selanjutnya. Kira-kira begitu ya. Oke, untuk yang lainnya mungkin nanti bisa subchapter selanjutnya kita move ke guidelines on the choice of the packaging. Jadi di dalam pengepakan atau pengemasan tersebut kita juga ada petunjuk-petunjuk untuk memilih kemasan yang benar ya. Dan kita ada 13 pedoman standar dalam pemilihan kemasan. Apa saja? Yang pertama adalah goods should be well stocked within the package, evenly distributed and properly secured. Jadi barang-barang yang dimasukkan ke dalam tempatnya, dalam kemasannya itu harus tertata baik dalam kemasan, mudah dibagikan, maksudnya mudah dibagikan itu mudah ditata ya, di sebelah kanan, sebelah kiri, mudah dibagikan, kecil, tertutup rapat ya, properly secured ya, karena biar untuk menghindari hal-hal yang sesuai fungsi kemasan tadi itu harus tertutup rapat. Karena barang-barang yang dimasukkan ke dalam peti ataupun karton yang full atau yang penuh akan menambah kekuatan. Ya. Itu yang pertama. Guidelines yang kedua, pedoman yang kedua, where the consignment consists of a number of small packets, it is preferably to consolidate them into one load by strapping and securing them to a wooden pallet base. Jadi apa ya istilahnya ya, barang-barang yang kecil ya, barang-barang yang kecil kalau sebaiknya dimasukkan ke dalam tatakan yang diikat atau di palet itu untuk mempermudah penataan, untuk mempermudah pemindahan, itu ditempatkan di palet ya. Paletnya juga nggak harus wooden, bisa plastik juga, dan diikat. Itu pedoman yang kedua. Pedoman yang ketiga, in the selecting of appropriate types of package, account should be taken on the probability of cargo being overstowed by other package in warehouse and cargo holds. Appropriate stripping and bending techniques should be used for all package. Ya. Jadi apa namanya, dalam memilih jenis kemasan yang baik atau tepat harus diperhitungkan adanya kemungkinan barang tersebut akan overstowed ya, overstowed, tertindih ya misalnya ya, tertindih oleh muatan yang di atasnya misalnya waktu di gudang ataupun di kontainer misalnya ataupun di pesawat. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya barang tersebut itu dimuat dalam kemasan karton, atasnya harus full, jadi biar tidak apa namanya, ada space untuk menekan barang tersebut. Ya, itu yang pedoman yang ketiga. Selanjutnya, the regulation of the destination country as well as those of any transit countries should be checked in order to ensure that they do not prohibit certain types of packaging material, ya, packing material seperti yang kita bilang tadi. Mungkin di negara-negara tertentu itu tidak boleh menggunakan material packing tertentu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, harus juga diketahui, harus juga di-advise ke pengirim jikalau mereka belum tahu. Ya, misalnya kita ke
Eropa misalnya. Kita kirim sudah bagus nih di barang-barang kecil dipaletin, diikat, kemudian paletnya menggunakan kayu yang biasa kita pakai untuk palet domestik, misalnya untuk pengiriman domestik, misalnya kayak ngirim barang pecah belah, kayu-kayu yang masih ada jamurnya, kayu-kayu yang masih ada kulitnya misalnya, demi menghemat misalnya, itu sudah pasti nanti kalau untuk barang ekspor tidak bisa masuk ke negara tujuan dan pasti bermasalah. Makanya kita juga harus mengetahui update dari peraturan-peraturan kemasan di setiap negara. Once setiap negara itu meratifikasi, itu otomatis kita juga harus tunduk dan mengikuti peraturan tersebut. Ya, misalnya yang paling ketat misalnya Australia, itu barang-barang kuarantinnya sangat ketat, makanya treatment ataupun penanganan kemasan di origin country ya, itu harus diperhatikan dan juga diikutin sesuai dengan pedoman ataupun peraturan di negara tersebut. Itu yang nggak kalah penting ya untuk guidelines nomor 4. Kemudian guidelines selanjutnya, penggunaan ini tadi second hand carton of cases should be avoided as they are more liable to collapse and may invite pilferage, dealing in small quantities if the contents become exposed. Jadi karton bekas harus dihindari untuk penggunaannya, terutama in term of export ya. Mungkin kalau lokal masih bisa kuat, tapi tergantung juga jarak sama penanganan. Tapi khusus ekspor sebaiknya dihindari karena relatif lebih mudah rusak dan juga nanti lebih mengundang kalau misalnya robek ya. Misalnya kartonnya robek atau segala macam, bisa mengundang untuk pilferage-nya ya, ngambil dari dari box tersebut ya, second hand karton dari karton tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, to improve the handling of bigger volume of cargo, the design of the package should match the dimension of the product as to save packing and freight cost. Nah, ini juga penting. Ya. Untuk memenuhi handling muatan yang bervolume besar, maka desain dari packing tersebut harus sesuai dengan ukuran barangnya. Ya. Karena paling tidak itu untuk save packing cost dan juga biaya tambangnya. Biaya tambang itu biaya freightnya, biaya pengirimannya. Jadi kan kadang ada muatan ataupun kargo yang lebih besar dimensinya, lebih besar ukurannya daripada beratnya, yang dikenakan biaya tambangnya itu berdasarkan volume, berdasarkan freight cost-nya. Jadi sebisa mungkin packaging itu, kemasan tersebut desain ataupun ukurannya match ataupun sesuai dengan dimensi tersebut sebisa mungkin ya. Jadi tidak misalnya barangnya 1 meter, kemasannya 1,5 meter, nah itu akan lebih membuat boros. Selain packing cost-nya juga freight cost-nya juga lebih besar. Nah itu yang perlu dihindari. Ya. Kemudian guidelines yang selanjutnya dari kacamata atau dari point of view desirable following ya, kira-kira ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari point of view shipper, antara lain untuk meminimize cost. In respect of measurement of the cargo, the package should be of minimum dimension. Ya.
Ini tadi ada hubungannya sama yang tadi. In respect, kalau shipper itu kan maunya, pengirim itu kan maunya kan bayarnya paling minimum kan gitu. Nah, makanya kemasannya juga harus disesuaikan. Should be in minimum dimension, jangan sampai lebih besarnya terlalu banyak sehingga kosnya akan jadi lebih mahal. Ya. Yang kedua, there should be optimum case-case umum ya, bukan case khusus ya. Case-case umum itu bagaimana caranya penggunaan dari space di dalam kemasan tersebut itu optimal. Jangan sampai case umum ya, satu packaging yang mestinya bisa dimuat 2 barang itu cuma dimuat 1 barang, jadinya 2 kargo tersebut menjadi 2 box misalnya. Nah itu jangan sampai terjadi untuk case umum ya. There should be minimum utilization of space within the package. Ya. Kemudian goods attracting different freight rates should not be packed together in one package at the rate applicable to the highest rate commodity. Nah ini mungkin belum ya, mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian ada adik-adik, sebagian belum ada yang paham, tapi kalau untuk praktisi mungkin paham. Jadi untuk kargo-kargo tertentu itu biaya kirimnya berbeda-beda. Freight rate-nya ada yang macam-macam, misalnya kayak kita mungkin sering pernah kirim di online shop misalnya, barang kapas misalnya, ataupun cairan mungkin akan lebih mahal biaya kirim. Setiap pengangkut mempunyai standar ataupun mempunyai biaya kirim yang berbeda-beda. Nah, jangan sampai kalau kita mix barang-barang tersebut dalam satu package yang bisa menimbulkan biaya tambang biaya kirim tersebut di-charge untuk lebih mahal. Misalnya nih kita kirim emas ya, emas sama baju misalnya. Jangan sampai dijadikan satu karena emas ini kita declare semua ya, karena pengiriman emas valuable cargo dengan baju general cargo tentu saja biaya kirimnya berbeda. Misalnya kita kirim ke Singapura, biaya emas itu 1 kilo misalnya itu 1 juta misalnya, tapi kirim baju cuma 200.000, jangan dimix. Nanti kalau dimix kita declare emas sama baju, nanti yang di-charge emasnya, jadi akan kena yang lebih mahal ya. Itu dari point of view shipper. Kemudian guidelines yang nomor 8, it is essential that waterproof wrapping should be contained. Nah, ini udah jelas ya. Lining for the contents and waterproof lining for package should be provided, particularly when the package are likely to remain in unprotected area. Udah tentu saja ya. Jadi yang dipergunakan pembungkus yang waterproof, kedap air bagi kemasan apabila terdapat kemungkinan barang tersebut tertinggal atau ditumpuk di open yard misalnya, atau tempat terbuka yang tidak terlindungi, misalnya di daerah Pabean misalnya yang barangnya numpuk banyak tapi juga ngantri misalnya diperiksa di bea cukai misalnya. Nah itu jangan sampai kemasannya itu tidak kedap air misalnya ya. Jadi mesti dipertimbangkan itu juga. Kemudian guideline selanjutnya, pedoman selanjutnya untuk nomor 9, over packaging in the name of protective packaging should be avoided in order to make optimum use of carrying capacity ya. Seperti yang tadi, double kemasan misalnya, ataupun kemasan double-nya tersebut sebaiknya dihindari agar supaya daya muat pengangkut itu bisa optimal. Karena akan mempengaruhi juga carrying capacity dan juga freight rate-nya akan lebih panjang, kecuali memang over packaging itu diharuskan ya. Nanti akan ada
contoh-contohnya. Jadi kemasan double sebaiknya dihindari kecuali memang dibutuhkan. Kemudian powder or granular material should be packed preferably in flexible multi-wall bags which are adapted to the requirements of the material. Ya, barang-barang yang bersifat tepung ya, tepung atau butiran-butiran sebaiknya dikemas dalam kemasan yang fleksibel multi-wall bag ya. Bisa dilemaskan yang sesuai dengan persyaratan barangnya dan sesuai dengan keadaan fisik, kimia, dan juga sifat-sifatnya. Kemudian masih ada 3 guidelines lagi. In the case of press bulks, canvas packed merchandise, it is advisable to use an inner wrap of the waterproof paper below, an outer or primary cover of the flexible board material. Ya, untuk bal ya, bal-bal itu yang bisa dipres itu dianjurkan akan digunakan lapisan dalam yang kedap air di bawah kemasan utamanya, di mana karung atau bahan papan atau pembungkus yang sejenisnya dapat digunakan sebelum di wrap ya, diikat. Kemudian in designing of choosing a suitable package, it may be useful to consult whatever possible the consignee to obtain reports from his end about the packaging of specific products moving on specific routes. Ini mirip-mirip dengan informasi dari negara tujuan. Ya, kalau tadi negara yang nomor 4 atau 3 tadi informasi tentang larangan material kemasan tertentu. Kalau yang guidelines nomor 12 ini adalah informasi dari negara tujuan ataupun daerah penerima di sana, apakah akan ada rute-rute yang spesifik ya, spesifik produk, spesifik rute. Ya misalnya nih setelah setelah dibongkar dari kontainer misalnya, setelah dibongkar dari kontainer itu akan dipindah ke smaller truck ya, karena jalannya sempit, otomatis packagingnya disesuaikan. Misalnya jangan sampai packagingnya itu tidak fit atau tidak muat di pengangkut selanjutnya misalnya karena jalannya kecil. Nah itu yang dimaksud dengan moving on specific routes. Jadi kita juga harus mempertimbangkan atau menyesuaikan dengan informasi dari penerima ya, apakah itu agen kita ataupun penerima di sana. Itulah pentingnya komunikasi dengan agen, bahwa sering terjadi barang harus dibongkar di pelabuhan, misalnya di pelabuhan tujuan karena akan kontainer misalnya tidak bisa masuk ke spesifik tempat-tempat tertentu yang menjadi tujuan akhirnya misalnya. Jadi jalannya kecil misalnya, kelas jalannya tidak bisa dilalui dengan kontainer. Nah itu perlu dipertimbangkan juga untuk pedoman kemasannya akan seperti apa desainnya nanti ya. Kemudian yang terakhir dari guidelines atau pedoman pemilihan packaging yaitu berhubungan dengan fungsi utama dari yang ketiga dari kemasan yaitu presentation. In export packing, consideration should be given to the presentation aspect of the package, the design, color, embellishment of the package, which could produce a favorable reaction in the export market and improve the competitiveness of the product. Jadi ini juga merupakan pedoman, salah satu pedoman pemilihan kemasan. Jadi presentation itu sangat penting sehingga dalam 13 pedoman pun ditampilkan karena akan membuat barang tersebut menjadi
menimbulkan reaksi yang bagus dari pasar market ekspor tersebut sehingga meningkatkan kompetitifnya barang tersebut. Ya, itu yang pedoman yang ke-13. Oke, sampai di sini ada 13 pedoman tadi. Ada yang mau dikomen ataupun ditanyakan sebelum kita move ke bahasan selanjutnya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari 13 packaging pedoman tadi, silakan. Tidak ada, Pak. Lanjut ya. Iya, lanjut, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Maaf, suaranya kecil sekali. Gimana, Mbak? Izin bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Yunita dari D33C. Mau tanya, sebenarnya untuk acuan untuk pembuatan PIB atau PEB nantinya itu berpacuan, terutama untuk PIB berpacuannya itu ke AWB atau ke packing list, Pak? Karena in case di AWB sama di packing list itu beda packagingnya gitu, Pak. Biasanya kan kalau di AWB misal dalam bentuk package gitu, Pak. Tapi di packing list itu mungkin 3 set atau dalam bentuk lot gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Yunita, mungkin ini agak sedikit lebih lebar dari bahasan packaging kita, terutama untuk subchapter guidelines of the choice of the packaging. Kalau ini menunjukkan juga bahwa adik-adik mahasiswa ini sebenarnya paling tidak sudah paham ya masalah sedikit teori dan juga praktek untuk logistik ya. Jadi untuk pedomannya itu sebenarnya harusnya sama ya, menurut saya ya. Pedoman untuk pembuatan PIB itu harus sama antara RW bill sama packing list, karena kalau RW bill itu kan issuance-nya disesuaikan dengan packing list. Nah, masalahnya kenapa beda-beda? Gitu. Jadi kita meng-issue RW bill itu kan berdasarkan packing list yang sudah disesuaikan dengan kemasan dari real barangnya, dan itu juga terdapat dalam manifestnya, misalnya manifest outbound-nya misalnya. Ini dalam hal ini kan inbound ya, karena PIB ya. Itu mungkin hanya case-case tertentu yang bisa terjadi bahwa dalam RW bill dan juga packing list itu beda issuance-nya. Jadi misalnya seperti yang Mbak tanyain tadi, bahwa PIB itu di-issue dalam RW bill itu di-issue set, tetapi dalam packing list di box kan gitu. Atau mungkin packing list-nya itu yang mungkin bisa terjadi ya, mungkin packing list-nya itu set, terus RW bill-nya itu box, karena RW bill hanya mengacu pada laporan dari ground handling yang menerima barang, sedangkan yang tahu barangnya itu adalah pengirim. Dalam hal ini pengirim mempunyai packing list yang lebih detail kan, seperti itu. Kalau menurut saya as long as ya, mungkin ada yang lebih
paham lagi, tapi menurut saya as long as itu tidak menjadi masalah ke irregularity-nya report di dalam ke dalam hal ini bea cukai ya, karena PIB import ya, ketidakmasalahan dalam pengajuan ataupun pengajuan PIB-nya sesuai ataupun misalnya ada pemeriksaan barangnya itu tidak terdapat masalah, saya kira nggak masalah. Cuman mungkin yang akan lebih tepat itu dari packing list yang dikirimkan, karena itu yang real barang yang di-declare oleh pengirim, kan seperti itu. Saya kira seperti itu, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, next ya. Kita ke information required untuk packaging ya. Jadi informasi-informasi yang diperlukan dalam kemasan ya, apa aja. Salah satunya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7. Nature of cargo or type of cargo. Jadi keadaan dan jenis barangnya. Itu seperti apa? Itu yang kami perlukan atau diperlukan untuk kemasan ya. Itu nature of cargo or types of cargo, keadaan dan jenis barangnya. Volumenya itu seberapa, weight beratnya, number of package, jumlah kemasannya berapa, tipe-tipe kemasannya akan macam-macam kemasannya akan seperti apa, mode of transportnya, mode transportasinya akan pakai mode yang mana, juga final destination, tujuan akhirnya di mana. Itu informasi-informasi yang diperlukan untuk menentukan kemasannya. Oke, next, tipe-tipe packaging untuk break bulk cargo ya. Seperti yang tadi disinggung di depan, mungkin belum semuanya paham akan break bulk cargo. Break bulk cargo itu kalau bahasa Indonesianya mungkin bahasa Indonesia turah ya, kargo curah yang tidak beraturan istilahnya, tapi mungkin akan lebih tepatnya memang kita sebutnya juga break bulk di bahasa Indonesianya, jadi juga sama dengan bahasa Inggrisnya karena sangat banyak macamnya, tidak hanya barang-barang curah yang kita kenal ya. Exporter or seller is usually responsible for packing the goods for break bulk cargo, whereby a consolidated consignment is broken down on delivery for distribution to individual consignees. The type of packaging required for any product varies with the nature and volume of the product, as well as the method of transport it is carried over. Ya. Jadi eksportir, penjual ataupun pengirim ya, biasanya yang bertanggung jawab untuk mengemas barangnya, jenis kemasan yang diisyaratkan bagi tiap barang itu apa, bermacam-macam juga bergantung dari sifat dan volumenya, juga jenis angkutan yang akan mengangkutnya ya. Satu, bag cargo, nanti kita iniin satu-satu ya. Cargo, fiberboard boxes and cartons, wooden cases, wooden crates, bales, drum, barrel, cask, string wrapping, leaf fence, preservation against corrosion, dan special cargo. Untuk bag cargo ya, bag cargo dalam karung ya, jadi kemasan dalam karung itu harus diperkuat untuk menahan tekanan dari luar. Ya. Tekanan dalam karung atau kantong akan menahan barangnya pada satu tempat dan tidak melindungi terhadap kerusakan luar. Ya. Contohnya
kayak pupuk, kayak biji-bijian, beras dan segala macam, tepung-tepung dan pupuk kering segala macam ya. Ini contohnya, contoh bulks and bundles ya. Fiberboard box and cartons ya. Peti atau karton dari fiber ya. Ini banyak digunakan ya karena dari efisiensi dan ekonomisnya, karton terutama ya sering dipakai. Juga kekuatannya lumayan untuk menahan bahaya mungkin timbul dalam transportasi barang terhadap kehilangan dan kerusakannya. Yang sangat tepat ya untuk barang dalam kontainer, itu akan lebih menahan barang dikemas pakai fiberboard box and cartons. Untuk wooden case itu peti kayu ya, peti kayu. Keuntungan dindingnya lebih kuat untuk menghadapi tekanan, tapi mungkin harganya akan lebih mahal ya. Peti kayu itu dipakai biasanya untuk pengangkutan secara konvensional ya, kayak misalnya less container load ya, LCL, yang nanti akan digabung dalam satu kontainer terpisah, dan dia juga sering dipindahkan dari satu kontainer ke kontainer yang lain untuk keluar masuk, stuffing unstuffing itu banyak, makanya kemasan yang kuat seperti wooden case sangat menguntungkan ya. Cuman pertimbangannya harganya akan lebih mahal. Untuk wooden crate mirip dengan wooden case, mungkin akan lebih murah. Cuman kelemahannya adalah kargo terekspos ya, kargonya kelihatan. Ya, kemudian bal ya, di bal sak ya, bal itu di sak kayak semen atau segala macam itu. Cukup baik kekuatannya, mudah rusak, cuman terutama kalau misalnya handlingnya menggunakan alat-alat kayak ganco atau segala macam itu bisa cepat rusak barang di kemasannya itu. Lebih ekonomis juga dan lebih fleksibel ya pengangkutannya. Kemudian drum barrel cask itu kayak tong ya, drums barrel cask. Biasanya untuk cair ya, cair, untuk barang-barang cair. Kemudian string wrapping, bisa mengkerut itu, sering bisa juga dengan plastik, misalnya di string wrapping itu untuk memperkuat kemasannya. Kemudian leaf fence ini peti besi, dia dari besi. Kalau misalnya orang-orang pindahan itu kayak di pindahan ke luar negeri ataupun masuk ke Indonesia, biasanya mereka mengemas alat-alat kayak alat-alat dapur, alat-alat pribadi itu dalam defense yang bisa dibuka di atasnya, biasanya digembok atau segala macam ya. Itu sangat familiar untuk kargo-kargo pindahan. Kemudian preservation against corrosion itu pencegahan terhadap karat ya, barang-barang mesin biasanya di packing pakai preservation against corrosion, dikasih kayak oli atau gemuk itu dalam kotak politen bertekanan tinggi, lalu ditutup, diseal, kemudian di vakum juga bisa. Kemudian spesial kargo itu muatan khusus ya, kargo khusus
terdapat beberapa jenis kemasan yang dirancang bagi muatan khusus yang diangkut oleh jenis angkutan yang berbeda. Umpama saja ada kemasan khusus bagi angkutan udara untuk barang-barang yang mudah rusak, misalnya kayak barang sayur-sayuran atau seafood misalnya. Nah, itu muatan khusus, atau hanging containers misalnya. Nah, itu tipe-tipe dari kargo curah ya, yang sangat banyak. Nah, ini contoh-contohnya: bulks and bundles. The use of Hessian red bulks is stable, particularly when the product permits pressure baling or compression by bonding. Contohnya kayak tembakau mungkin, terus atau rumput laut mungkin yang bisa di press bulks. Ini tipe-tipe kemasan untuk break bulk ya. Ini juga yang tadi kita jelasin, case, scratch, karton. Ini sangat umum digunakan karena ada nilai ekonomisnya, dan juga dia normal transport itu tahan. Itu biasanya pakai karton atau pakai crates atau pakai peti ya. Kemudian drums, ini yang tadi kita jelaskan untuk air ya. Misalnya ada deterjen atau ada bir, misalnya minuman-minuman, casing, paints, atau waters justru juga bisa. Nah, ini yang spesial cargo tadi. Spesial cargo itu ada bulk commodities, ada high value yang tadi kita sempat singgung, yang tentu saja biaya kirimnya lebih mahal. Perishable and refrigerated cargo. Perishable itu kargo yang mudah rusak, kayak misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan ataupun seafood ataupun yang mudah rusak lainnya, biasanya pakai refrigerated cargo, kargo yang kontainer yang ada pengatur suhunya. Juga live animals ya, live animals itu juga ada menjadi special cargos yang mungkin bisa kita advise untuk tipe-tipe packagingnya. Ini bulk commodities ya, ini mungkin tidak do not require packing, they require a suitable vessel with suitable handling gear ya. Ini tidak perlu packaging, jadi packagingnya langsung dengan kontainernya ya. Ini yang goods high value, if they are carried by ship, they will need special care and protection. Direct delivery to the vessel and direct delivery upon arrival of the vessel would be advisable ya. Jadi kalau high value kargo kayak misalnya emas batangan atau banknote atau uang misalnya yang dibawa dengan kapal, they will need special care and protection, tentu saja membutuhkan penanganan khusus, yang juga direct delivery to the vessel and direct collection upon arrival. Jadi ada agen-agen khusus yang khusus menghandle untuk special cargo goods of high value. Jadi memang agak pasti jauh lebih mahal pengirimannya daripada yang general. Nah, ini untuk perishable and refrigerated cargo ya. Ada fruit, fresh vegetable, fish, meat, etc. Usually carried in or temperature control hoods and loading or unloading operation in respect of such cargo have to be carried out on a priority basis when the vessel calls at the port. Jadi memang kargo yang untuk refrigerated perishable itu biasanya
masuk kontainer terakhir, keluar kontainer pertama, karena dengan barang-barang komoditas yang mudah rusak. Kemudian next, live animals. Live animals, very specific traffic, food care during journey. In many cases, animal escorted by specialized staff. Memang kadang membutuhkan staf-staf khusus yang bisa menghandle ataupun escort daripada live animal tersebut, ya, kecuali mungkin kalau di gambar yang contoh gambar yang ketiga ini adalah live tropical fish, mungkin mereka tidak membutuhkan escort. Kayak misalnya gambar yang pertama kuda misalnya, ataupun hewan-hewan lain ya, misalnya kuda atau anjing atau kucing yang mungkin membutuhkan escort, mungkin mereka escortnya bisa menemani, ya. Oke, dari bulk kargo dan spesial kargo, ada yang mau di komen, silahkan. Kan ada tipe-tipe kemasan untuk bulk kargo, ya. Jadi kemasannya bisa dengan karung, bisa dengan box atau karton juga, bisa dengan wooden, bisa dengan wooden case, bisa dengan wooden crates, bisa dengan drum, bisa dengan shrink wrapping, leaf fence, preservation against corrosion, dan juga penanganan kemasan untuk spesial kargo, ya. Sebelum kita lanjut ke kemasan untuk kontainer, ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, silakan, ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak. Yes. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip pengemasan di kargo dalam kemasan, ya. Ini sangat perlu karena direct or not, pengangkut ataupun agen seperti logistik company bisa berhubungan langsung dengan dengan loading ataupun staffing, atau sebaliknya unstaffing daripada kontainer tersebut, isi kontainer tersebut, ya. That's why kita logistik company sangat aware, harus aware, dan juga sebelum menutup kontainer itu prinsip-prinsip dari kemasan di dalam kontainer harus kita pahami, ya. Jadi packing principles relating to cargo in containers. Safe container transport depend chiefly on the correct and immovable stow and uneven weight distribution, ya. Jadi kontainer harus dimuatin sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gerakan, ya, dan juga pembagian beratnya seimbang, even weight distribution. Itu prinsip-prinsipnya. Yang pertama, tight stowage, jadi harus tight, nggak bisa bergerak seperti gambar nomor 1 itu. Juga kalau misalnya ada space dan bisa menimbulkan potensi mereka untuk bergerak, harus diganjal, ya, atau ditopang ataupun ikat biar tidak gerak, ya. Itu
tight stowage, seperti itu apa namanya pengertiannya ya, pengertiannya tight stowage, dan ini apa namanya umum ya, umum dilakukan dalam stuffing atau pemuatan di dalam kontainer ya. Jadi nggak apa-apa kita menambah apa namanya biaya untuk membuat isi dalam kontainer tersebut apa namanya rapat dan juga tidak bergerak ya, demi keamanan daripada kemasan ataupun barang-barang yang di dalam kontainer ya. Kontainer harus dimuati sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gerakan atau muatan secara menyamping ataupun membujur, pokoknya nggak gerak lah, steady gitu ya. Yang selanjutnya adalah di lacing atau restrain, topang ya, diikat. It is always necessary to restrain the cargo for one or more of the following reason: prevent collapse of the stow while packing, unpacking, and during transit. To stop any movement during transit or of packed loads or a single heavy items, the heavier the items, the more damage it will do if allowed to move, and to prevent the face of the stow collapsing and leaning against the container doors to fall out when the doors are open. Nah, ini sangat penting ya. Sering terjadi, pernah terjadi itu waktu kita unstuffing, kalau kita membuka kontainer untuk menurunkan barang, dalam case ini import, barang berjatuhan misalnya. Itu karena strainnya tidak beres atau pengikatan di dalam kontainer tidak beres atau tidak kuat ataupun tidak diikat, sehingga waktu penerima membuka kontainer itu barang pada berjatuhan. Nah, itu to prevent the face, the stow collapsing and leaning against the container doors to fall out when the doors are open. Ini sangat berbahaya, tidak hanya untuk apa namanya kerusakan barang tersebut, tapi juga untuk keamanan daripada orang-orang yang membukanya ya. Jadi restraint harus kita lakukan dalam sebaliknya, dalam kita mengekspor, kita juga harus bertanggung jawab untuk mengikatnya, merestrainnya ya. Kemudian yang ketiga adalah methods of securing cargo, shoring. Ini contohnya shoring ya. Contoh shoringnya seperti ini. Bars and spade located on the cargo avoids cargo pressed against the walls or other cargo. Ini di apa namanya dikasih pembatas seperti sesuatu yang keras ya, sesuatu yang keras itu ditopang lah istilahnya, bisa sebagai kayu ataupun dengan kayu ataupun dengan aluminium atau besi ya. Depends on the necessity dan juga keperluannya apa ya. Kalau perlu kuat mungkin lebih besi ataupun aluminium, untuk muatan yang biasa nggak terlalu berat tapi bisa dengan kayu, dan juga dari sisi ekonomisnya. Kemudian metode yang selanjutnya adalah lacing dengan ropes, wire, or chain ya, diikat dengan tali, kawat ataupun juga mungkin rantai ya, juga bisa kayak mungkin jala itu juga bisa, karena apa namanya di sudut-sudut kontainer itu ada ujung-ujung atau kuping-kuping yang bisa dipakai untuk memasukkan tali untuk mengikat kargo di dalam kontainer ya. Nanti akan lebih banyak lagi foto-foto, contoh-contoh barang-barang tersebut. Ya, ini metode lacing dan juga ada metode wedging ya, diganjal ya, dibaji.
bahasa Indonesia baji, memang tidak bagus sih, tapi memang diganjal ya. Wooden distinct pieces, pads of synthetic material, etc. Itu diganjal itu biasanya misalnya kayak roda ataupun dengan yang bisa bergerak atau bisa menggelinding, itu biasanya di dalam kontainer dia dibaji, diganjal pakai kayu atau bahan-bahan sintetis atau dunnage yang menggelembung, inflate dunnage, untuk mengisi kekosongan di antara muatan dan tidak bergerak terhadap dinding kontainer. Kemudian cara yang keempat, locking. Locking itu tergantung dari sifat sifat barangnya. Cargo built on to give a three-dimension brick wall effect. Jadi saling mengikat ya, seperti gambar di bawah itu. Brick itu lebih kencang, lebih kuat kalau kita ngikatnya seperti gambar di kiri bawah itu ya. Cargo built to give a three-dimension brick wall effect. Sementara gambar kanan bawah, kalau mungkin bisa terlihat jelas, itu tanpa locking ya, jadi harus menggunakan tali karena tidak di lock untuk mengikatnya, jadi lebih istilahnya lebih boros lah, lebih boros dalam menggunakan biaya kemasannya karena tidak memakai sistem locking, padahal kargonya atau barang muatannya bisa di packing atau dikemas dengan cara locking ya. Oke, sampai di sini dari prinsip relating to cargo in containers. Ada yang mau dikomen? Kalau tidak, kita move aja ke load factors ya. Load factor, heavy load ya. Load factor heavy loads must be assessed according to their shape, dimension, and weight. As a guide, the weights or loads should be distributed over the container floor by means to suitable bearer ordinates as follows. As follows ya maksudnya ya. Weight distribution should be over the entire width of the container. Ini maksudnya of the container ya. Length each ton weight of cargo should be spread over at least 2 floor member. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh penataan untuk menentukan load factor itu bagus atau tidak. Seperti ini, yang benar adalah evenly distribute ya, distributed should be over the entire width of the container of the truck ya, atau of the vehicles ya. Seperti gambar nomor 1. Nah, gambar yang salah, yang tengah itu juga gambar yang ketiga juga salah. Jadi yang benar adalah width distribution-nya harus even. Oke, kemudian ini juga packing principle in relating to cargo in containers, yang betul seperti yang pertama dan kedua. Yang salah gambar di kiri bawah, yang kiri kanan bawah sudah benar ya, orangnya ditumpuk seperti itu. Oke, demikian tadi packing principle relating to cargo in containers. Kita akan buka diskusi dari sini ya. Packing principle relating to cargo containers. Silakan kalau ada yang mau komen atau tanya sebelum kita ulang sedikit karena session dari yang subchapter pertama telah selesai. Silakan kalau ada yang mau dikomen.
Silakan kalau mau ada di komen. Ya. Ekra Sanggala, silakan kalau mau ada di komen. Kita ulang sedikit ya, sebelum kita sedikit singgung tentang marking and link. Nah, bisa kita lanjut after break ya. Untuk prinsip-prinsip packing atau kemasan yang berhubungan dengan kargo di dalam kontainer ya. Safe container transport depend chiefly on a correct and immovable store and an even weight distribution ya. Jadi prinsip-prinsip dari kargo di dalam kontainer itu adalah bagaimana caranya kargo tersebut ditempatkan dalam weight distribution yang sama, yang even, yang seimbang, dan juga tidak bergerak ya, ataupun lean on others cargo ya. Jadi prinsipnya cuma satu sebenarnya, yaitu barang jangan sampai bergerak, jangan sampai tidak seimbang, itu aja. Kalau sudah tidak bergerak dan seimbang, selain di stow ataupun di bars, di damage ataupun diikat, itu kargo sudah pasti akan aman ya. Yang nomor satu adalah tight stowage ya. Tight stowage, how we will make the cargo immovable ya, tidak bisa bergerak. Stow, kita bisa memberikan ganjal ataupun karton ataupun busa ataupun yang mungkin bisa kuat untuk menahan agar kargo tersebut atau benda tersebut tidak bergerak selama transport ya. Itu tight stowage ya. Kemudian restrain ya. Restrain tadi adalah proses dari it is always necessary to restrain the cargo for one or more of the following reasons. Yeah, to prevent collapse of the stow while packing, unpacking, or during transit. To stop any movement during transit of parts, loads, or a single heavy items. The heavier the items, the more damage it will do if allowed to move. And to prevent the face of the stow collapse and leaning against the container doors to fall out when the doors are opened. Ya, ini dalam dua sisi. Yang pertama, jangan sampai barang tersebut bergerak ataupun istilahnya tumpah ataupun ambrol waktu kontainer dibuka di negara ataupun daerah tujuan. Ya, itu tujuannya untuk kargo di restrain. Kemudian untuk metode of securing cargo ya, shoring, bars and spare located in the cargo, avoids cargo press against the wall or other cargo. Shoring ya, di ganjal ya, apa ya istilahnya, di ganjal, ditopang ya, ditopang. Sorry. Bars and space located in the cargo avoids cargo press against the wall or other cargo. Ya, tidak tidak press against the walls or other cargo, ditopang ya. Atau di lacing ya. Di lacing juga ropes, wire, chain, ini biasanya untuk kargo-kargo yang muatannya sedikit dan mesin biasanya ya, itu perlu di lacing ya, di lacing itu menggunakan ropes, wire, or chain ya. Jadi di ujung-ujung bawah kontainer itu ada kayak
ring atau kuping itu yang bisa untuk mengikat tali ataupun mengikat wire atau chain bahkan ya. Kemudian untuk wedging ya, wedging dibaji, diganjal, wooden distain pieces, pads of synthetic material, etc. Kemudian di locking, locking itu adalah di lock, dikunci istilahnya. Jadi barangnya tersebut biar saling kunci, saling gigit, itu penataannya dibuat sedemikian rupa, saling gigit biar itu lebih kencang ya. Kemudian load factor itu juga merupakan salah satu prinsip-prinsip relating to cargo in containers ya. Load factors, weight distribution itu even ya, harus seimbang ya. Ini contoh-contoh gambarnya. Ini juga packing principle relating to cargo in containers, contoh-contoh gambarnya. Bagaimana yang benar, misalnya di tengah itu benar, ataupun di dua ujungnya juga benar, tapi yang salah adalah di pinggir kiri lebih berat, misalnya itu salah ya. Oke, dari sampai sini apakah ada komen untuk packing principle relating to cargo in containers? Silakan. Kami tunggu, bisa kita 5 menit untuk penanya pertama dan kedua, silakan. Pak Reza. Yes. Juga Pak Ekra, ada yang mau ditanyakan? Ada ya, silakan. Suaranya kok nggak ada ya? Ya, maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Oh, sekarang bisa ada? Ya. Ya, terdengar. Oh, terdengar ya. Oke, ini kan tadi membahas mengenai apa? Mengenai packing ya atau packaging untuk di kontainer ya. Ya, Pak. Oke, ini yang saya ingin tanyakan itu kalau misalnya kan kayaknya barangnya barang untuk keperluan apa ya, non militer kan ya. Ya. Halo. Gimana Pak? Ya Pak. Ya, silakan. Nah, ini kan barang-barang yang dibahas di sini adalah untuk barang-barang non militer ya, barang-barang bukan keperluan militer ya. Ya, general cargo Pak. Nah, sekarang general Pak. Ya. Ya betul, misalnya kalau misalnya saya ingin tanyakan adalah mengenai pengiriman barang militer, nah itu baik dari prosedur atau packagingnya itu dibahas nggak? Ya. Oke. Itu Pak. Oke. Itu ya. Untuk barang-barang militer Pak ya. Ya, oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ekra. Saya coba komen di sini bahwa dalam modul ini itu yang dipelajari adalah general cargo ya, general cargo umum dalam kacamata kemasannya, jadi packaging and understood. However, dalam prinsipnya itu kalau misalnya kargonya itu bermuatan khusus, tadi kan juga sempat dibahas kargo bermuatan khusus, itu jenis-jenisnya bulk ataupun refrigerated cargo atau live animals, itu juga ada guidance-nya. Tapi secara umum misalnya barang itu barang militer, secara umum prinsipnya adalah sama selama mengikuti prosedur pemilihan kemasan yang tepat seperti 13 tadi. Akan tetapi mungkin yang berbeda adalah masalah dokumennya misalnya. Ataupun kalau misalnya barang militer tersebut
dikategorikan sebagai muatan kargo berbahaya. Itu akan lain lagi dan akan kita bahas di dangerous goods course misalnya. Ya, jadi kalau di sini itu yang kita bahas adalah general kargo, kargo secara umum, bagaimana kemasannya, bagaimana prinsip-prinsip dan fungsi dari kemasan tersebut. Akan tetapi kalau yang ditanyakan itu kargo-kargo yang lain, misalnya seperti Pak Ekra tadi, kargo untuk militer, tentu saja prinsipnya adalah sama, semua kemasan itu sama. Misalnya begini Pak, kalau barang militernya itu seragam tentara misalnya, otomatis prinsip packingnya tetap seperti itu, pemilihan kemasannya masih sama, misalnya pakai karton misalnya, atau pakai hanging containers misalnya, bajunya itu tidak bisa dilipat, dipakein kontainer yang ada hangingnya, yang bisa digantung misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian barang-barang militernya tadi berupa senjata misalnya, berupa cartridge, berupa peluru, otomatis penanganan kemasannya sudah lain, tergantung dari medianya. Misalnya kalau media transportnya, misalnya kalau lewat misalnya kalau lewat udara ataupun cartridge misalnya peluru, mungkin hanya bisa diangkut dengan pesawat kargo misalnya seperti itu, dan itu nanti akan diuraikan dalam packing instruction yang khusus untuk membahas dangerous goods. Nah, yang berbeda mungkin seperti yang saya kemukakan tadi adalah penanganan ataupun prosedur dan dokumentasinya. Mungkin akan berbeda karena yang kita bahas adalah berhubungan dengan militer yang otomatis itu kebanyakan melibatkan pemerintah atau G2G, mungkin akan lain dokumentasinya di kepabianan misalnya. Tapi selama barang tersebut mengikuti prosedur pengepakan secara umum, itu otomatis akan terkemas atau terhandle dengan tepat. Saya kira begitu Pak Akra. Silakan kalau ada komen lanjutan. Pak Ekra. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, masih bisa satu lagi penanya, silakan. Silakan sebelum kita break ya. Oke, kalau tidak ada, prinsipnya itu semua kargo itu bisa kita packing asalkan asalkan kita tahu prinsip-prinsip dasar kemasan itu untuk apa, pedoman-pedoman pemilihan kemasannya itu bagaimana, itu semua kargo akan bisa kita packaging ya, kita bikin kemasannya. Contohnya seperti ini, kayak tadi ada prinsip-prinsip guidelines atau prinsip-prinsip dasar pengepakan seperti apa, kayak misalnya mobil kita misalnya. Seperti gambar di contoh foto di bawah, kita kirim mobil Volkswagen ya, VW misalnya, itu bagaimana di bawah itu dikasih wedging, dikasih baji, dikasih ganjal supaya rodanya tidak berputar dan sebagainya, juga di lacing, di tali misalnya, di tali agar tidak bergerak juga, dihubungkan ke cincin ataupun ring yang ada di ujung-ujung kontainer ya. Ini sebagai contoh saja, kebetulan kita pernah mengirim mobil ke luar negeri, jadi ke ekspor, jadinya kita tahu prinsip pengepakannya benar bagaimana, jadi tidak ada masalah barang sampai di negara tujuan ya, seperti ini misalnya. Kalau barang-barangnya itu boleh terekspos di luar, kita juga memilih jenis-jenis packagingnya itu yang sesuai ya. Kayak ini misalnya spare part untuk power plant misalnya. Nah, power plant ini kan biasanya bisa terekspos sinar matahari ataupun hujan. Nah,
Makanya prinsip pengepakannya tidak pakai waterproof misalnya, kita hanya packing dengan hedge misalnya, dan itu acceptable, bisa diterima oleh klien kita. Gitu. Klien kita kebetulan penumpukan atau pengerjaannya juga di luar, tidak membutuhkan covered space misalnya, jadi bisa di open space, jadi kita sesuaikan juga untuk mengacu pada nilai ekonomis juga, jadi tidak perlu di wooden case, karena kalau spare part seperti ini agak besar, misalnya kita mencegah pilferage atau pencurian karena barang terekspos juga tidak begitu signifikan, makanya akan susah mengambilnya istilahnya ya. Jadi segala sesuatu itu sesuai packing principles, segala kargo itu bisa di packing. Kayak misalnya ini, kita juga pernah handle atau pengiriman perahu yang bisa dimasukkan secara diagonal saja ke kontainer misalnya. Nah, ini bagaimana cara packingnya, kita bikin diagonal sesuai sama dimensi diagonal kontainer, makanya kita bikinkan dunnage ataupun dudukan yang sesuai sehingga barang tersebut bisa miring dengan derajat yang sesuai dan bisa masuk ke dalam kontainer. Nah, itu kalau kita tahu semua prinsip dan teknis daripada packaging tersebut, tentu saja akan memudahkan kita untuk melakukan advice ataupun suggestion kepada klien kita. Nah, tanpa ini kita tidak bakal ketemu. Misalnya begini, klien punya seperti kasus ini, klien punya kapal atau perahu yang akan dikirimkan dan lebarnya itu misalnya lebih lebar daripada pintu kontainer misalnya, lebih lebar daripada kontainer, otomatis tidak bisa jalan. Tanpa kita berdiskusi dengan pengirim, tanpa kita info bahwa tinggi kontainer sekian, lebar kontainer sekian, selebar kargo sekian, kita tidak akan ketemu dan tidak bisa mengadvise atau mensuggest klien untuk mengirimkan barang ini. Otomatis kalau kita tidak bisa memberikan solusi kepada pengirimnya, otomatis bisnis juga kita tidak jadi dapatkan, kan gitu, jadi mentok. Makanya pengetahuan packaging yang benar dari pihak kita selaku logistik service provider itu harus tahu juga bagaimana cara prinsip-prinsip packaging atau kemasan yang benar, dan bisa memberikan advice, tentu saja memberikan nilai lebih added value buat kita, dan tentu saja additional business juga buat kita, gitu ya. Kita juga pernah bagaimana mempacking atau mengirim istilahnya, apapun kita bisa kirimkan, apapun bisa kita packing, apapun bisa kita dalam tanda kutip kita akalin, bagaimana caranya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau guidelines packing tadi, itu akan membuat bisnis kita itu bisa jalan, karena kita juga bisa memberikan advice atau suggestion how to pack properly kepada klien kita, ya. Jadi ini dulu juga kita pernah mengirim unit-unit motor cruiser ke Eropa kalau tidak salah waktu itu. Jadi sebelum kita simulasikan dengan klien, kita simulasikan dengan how to pack seperti ini, mereka tidak yakin juga bahwa kita bisa menghandle seperti ini. Tapi setelah diskusi, setelah workshop, ternyata kita bisa melakukan apa yang diharapkan oleh pelanggan, dan itu suatu nilai lebih kita untuk
menjadikan sesuatu kontrak pengangkutan itu terjadi. Ya, oke. Demikian tadi subchapter pertama kita dari packaging ya. Nanti setelah coffee break kita akan kembali dengan subchapter berikutnya yaitu marking dan labeling, juga dilanjutkan dengan dangerous cargo. Saya kira kita on time ya Mbak Iyo. Iya Pak. On time ya, di sini jam 4 berarti di sana jam 3 ya. 3. Oke, kita break sebentar Mbak Iyo. 30 menit ya. Iya, 30 menit Pak. Oke, sip. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi jam 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Iya. Oke, thank you. Oke Pak. Baik, Pak.